Baik teman-teman, setelah tadi kita di video sebelumnya kita ngoding untuk dbconfig, sekarang kita ngoding untuk mainActivity.java class ya. Pertama-tama teman-teman buka dulu Java mainActivity.java-nya, kemudian kita ngodingnya untuk apa? Ngodingnya untuk ini, tombol save dan tombol reset. Oke, pertama-tama kita tombol reset dulu aja ya, supaya mudah. Tombol reset, kemudian ini kasih komentar tombol reset. Nah, ini untuk menghapus karakter yang kita inputkan di dalam text box atau edit text-nya. Public void hapus ya, atau reset ya. Reset ya tadi ya, kita kasih namanya reset. V kecil, enter ya, tinggal di enter, jangan ditulis semuanya. Oke, kita cek dulu nih reset. Oh ya, on kliknya reset ya, bukan hapus. Oke, kita di sini harus mengakses, kita bikin deklarasi dulu, deklarasi variabel untuk mengakses edit text yang kita bangun. Edit textnya tuh ada 3, tadi ada name, email, apalagi, dan pass ya. Nah, titik koma. Kemudian kita juga perlu deklarasi list view untuk mengakses komponen list tadi ya, list yang kita bangun di XML, di file activity main XML. Kemudian kita perlu array adapter. Ini gunanya untuk membuat array tahu ya, sejenis variabel yang berindeks, itu array. Nama dari arraynya guess array adapter. Terserah aja namanya ya, cuma ya ikuti aja dulu kalau mau lebih mudah. Samakan saja dengan tutorial ini ya. Kemudian kita perlu bikin objek dbconfig. Nama objeknya adalah apa ya? Nama objeknya guessConfig. Oke, guessConfig titik koma. Oke. Nah, di dalam sini kita harus kita menemukan objek nama. Pertama name, find view by ID. Kita cari objek ID ya, objek ini objek name. Nama dari objek kita, ID dari objek kita adalah name. Nah, sudah. Kemudian selanjutnya sama, kita perlu mencari cari email sama dengan find view by ID email. Oke, ini salah, maaf ya. Oke. Pas ya, kemudian ini pas juga. Selanjutnya kita cari yang list. Oke, kita mencari list, my list sama dengan temukan komponen dengan nama atau ID list atau apa ya? Oh ya, nama ini tadi list ya, ID-nya, maaf, ID ini tadi list. Oke, berarti benar. Selanjutnya kita ini masih di bagian sini. Kita perlu mengasih nilai untuk guessConfig ini. GuessConfig nilainya adalah, kita bikin objek baru, new db. Oke, jadi bedanya yang di sini sama yang di sini. Kalau di sini kita mendeklarasikan sebuah objek namanya guessConfig, tipenya adalah config. Kalau di sini kita tekankan lagi ya, kalau istilahnya kita tekankan lagi bahwa kita pengen membuat objek guessConfig yang baru dengan tipe dbconfig. Nah, seperti itu kira-kira penjelasan sederhananya. Buat guessConfig untuk activity ini atau mainActivity.this. Jadi guessConfig ini dibikin untuk kelas mainActivity saja, seperti itu ya. Nah, kemudian kita akan memanggil showList. Nah, showList ini untuk menampilkan data-data nanti. Ini adalah metode untuk menampilkan data di komponen list kita nanti ya. ShowList ini guessConfig. Oke, seperti itu. Nah, ini showlistnya masih merah, nggak apa-apa karena metodenya belum kita buat ya. Sekarang untuk bagian ini sudah selesai, kita akan bikin untuk metode showList. Nah, bukan showList. Ini reset juga belum ada ya. Kita reset dulu deh, tombol reset. Mudah ya untuk reset. Name.set text. Ketik 2 seperti ini. Jadi set text ini gunanya sebagai method
untuk menjadikan atribut teks dari komponen edit text itu menjadi kosong ya, jadi kosong ya, kalau atribut teksnya ya. Atribut teks itu kalau nggak jelas nih, ini kan ada tulisan save nih, misalnya button ini jadi tulisan ini pengen dihapus, maka settingnya di bahasa main Javanya, di kelas Javanya setting atau set teksnya menjadi kosong, maka nanti di komponen tersebut teksnya akan kosong. Nah seperti itu adalah teknik penghapusan karakter atau nilai dalam suatu edit text atau komponen lain yang memiliki atribut teks. Oke, petik. Kemudian setelah selesai pass ini kan cuma ada 3 komponen yang pengen kita hapus atribut teksnya, yaitu name, email, dan pass. Setelah ini kita bikin untuk show list ya, karena show list masih merah. Show method, ini method atau fungsi show list. Nah, oke, cara bikinnya gimana? Cara bikinnya adalah, nah ini tipenya private aja, private void, tidak ada nilai yang dikembalikan atau di return. Show list. Nah, di sini kita bikin parameter final, nama parameternya dbconfig. Objek, nah bukan nama parameter tapi tipe dari parameternya adalah dbconfig. Nama parameternya myconfig. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya silakan ikuti coding berikut. Guess array adapter sama dengan bikin array adapter baru, array adapter. Kemudian di sini harus ada ini ya, isinya adalah data handler, isinya diambil dari kelas data handler. Kemudian buat di kelas main activity ini ya, this. Nah seperti ini. Kemudian adapternya dia menggunakan tema ya, bukan tema sih, dia menggunakan layout atau template dari Android. Cari template di bagian R atau resource, layoutnya adalah titik. Nah yang ini simple list item 1 ya. Jadi ini untuk menampilkan data kita di list nanti dia otomatis ditampilkan menggunakan template simple underscore list item 1 ya. Jadi kita nggak usah mengatur template atau posisi-posisi dari data kita nanti di list nanti ya. Nanti kita perhatikan, kita jelaskan kok kenapa simple list itu gimana sih tampilannya. Koma, kemudian koma di sini myconfig ya dot read data. Nah read data ini titik koma di sini ya. Read data ini diambil dari mana tadi? Diambil dari dbconfig ya, dbconfig yang read data. Oke, yang bagian ini bagian read atau select data. Nah ini, nah bagian diambil dari metode ini ya. Oke, ini kalau read data ini nggak ada, read data ini nggak dipanggil, otomatis yang ini yang mana? Otomatis read data ini dia tampilannya nanti abu-abu, karena untuk mengindikasikan bahwa tampilan read data ini masih belum dipakai atau belum terpakai, seperti itu ya. Oke, setelah ini codingnya apa lagi? Setelah ini my list. Jadi kita tentukan list, set adapter guess array adapter. Nah, my list ini adalah variabel untuk menentukan ini ya, untuk mengenali list yang ada di sini. Nah, set adapter ini maksudnya kita memasukkan nilai ke dalam list ini, ke dalam my list, yang mana nilainya diambil dari ini, diambil dari variabel atau objek guess array adapter. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Guess array adapter ini nilainya diambil dari apa? Dari ini bagian read data. Read data ini adanya di sini, dan read data ini ternyata datanya diambil langsung dari database, terbukti dengan ini penggunaan coding select bintang from guessbook. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasannya. Kalau jelimet ya mohon maaf ya. Silahkan dipahami secara mandiri lah, saya yakin teman-teman pasti bisa. Oke, sebelumnya saya minta waktu dulu sebentar. Itu ya, ini untuk show list. Nah, saya minta waktu sebentar ya, ada yang pengen saya ini kan. Oke, selanjutnya tadi kita sudah membuat my list. Kemudian, nah kita perlu membuat fungsi atau metode yang kita gunakan untuk mendengarkan
atau memperhatikan event atau peristiwa saat list ini. Jadi kan di sini nanti ada muncul data-data nih. Saat data ini bisa diklik. Nah, saat data ini diklik akan terjadi sesuatu. Nah, kita bikin fungsi untuk mengerjakan sesuatu saat item kita itu diklik ya. Item itu diklik seperti itu ya. Kira-kira logikanya seperti itu. Mendengarkan event ketika item atau list diklik oleh si user ya. Dan nanti ketika diklik kita pengen data yang ada di list tersebut terhapus ya. Data terhapus. Nanti kita lihat ya. Oke, my list titik set. Nah, on item ini dipilih, jangan diketik semua ya, secara otomatis saja. Kemudian di sini new adapter, pilih yang ini ya, new A besar, pilih yang ini otomatis. Nah, nanti dia muncul coding otomatis di bawah situ. Oke, saya dulu scroll dulu. Kemudian teman-teman di bagian ini, kita akan membuat fungsi untuk menghapus data ketika listnya dihapus seperti itu ya. Kita pakai kelas data handler, kita bikin objek data handler, nama objeknya adalah clicked data. Clicked data ini maksudnya apa? Adalah data yang diklik. Nah, jadi data yang diklik itulah data yang dihapus. Seperti itu ya teman-teman. Oke, parent get item position. Nah, get item position ini maksudnya adalah kita mengambil posisi, kita mencari posisi item mana yang diklik si user. Nah, misalkan di database ini ada banyak data, ada 5 data misalnya. Nah, kita harus mencari posisi mana data yang diklik tadi, misalnya posisi 3. Maka fungsi ini atau instruksi ini akan mencari secara otomatis data yang diklik tersebut posisinya berada di mana. Nah, kira-kira seperti itu penjelasannya. Kemudian di sini kita tulis lagi my on click. Nah, my config kita tambahkan ketika diklik maka my config ini akan ngelakuin apa? Nah, dia akan menghapus data seperti itu ya. Dia akan menghapus data yang mana yang diklik, posisi yang mana, yang ini tadi yang berisi clicked data ini ya. Jadi my config artinya apa? Artinya nanti si sistem akan menghapus data yang mana data yang dihapus adalah data yang diklik oleh si pengguna. Kemudian show list. Show list ini gunanya untuk menampilkan list kembali atau merefresh list ya. My config show list my config. Ini gunanya untuk menampilkan kembali list yang tadi dihapus. Jadi misalnya di bagian list view ini datanya ada 5, data kelima yang dihapus. Kalau nggak ada show list, di sini, maka di list ini data yang kelima itu masih tetap ada meskipun sudah kita klik atau dihapus ya. Nah, dengan dipanggilnya show list ini, maka tampilan yang ini akan diupdate sehingga data yang tadinya sudah dihapus akan dihilangkan dari list ini. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman penjelasannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ini untuk show list, masih ada lagi show list. Nah, ini untuk menghapusnya ya. Nah, terakhir kita bikin toast ini untuk menampilkan pesan. Tampilkan toast di main activity. Kemudian pesannya adalah deleted data terhapus, data dihapus ya gitu ya. Ini clicked data. Nah, clicked data to string. Oke, bentar ya, nanti akan saya jelaskan. Toast titik length dot show. Oke, saya jelaskan. Nah, oke, jadi ini kita membuat toast, di mana toastnya pesannya adalah deleted plus clicked data ini apa? Nah, nanti akan muncul toast ketika kita hapus. Ketika sudah berhasil dihapus, maka akan muncul toast. Tulisannya adalah deleted plus, plus nilai atau data yang terhapus. Misalnya
nanti ada namanya Benny, kemudian emailnya bennyrh@gmail.com, kemudian passwordnya 123. Nah itu nanti, nah data-data tersebut yang nanti akan ditampilkan. Jadi nanti ada deleted ID sekian, name Benny, kemudian email bennyrh bla bla bla, kemudian pass bla bla bla. Nah itu adalah nilai yang akan tampil di tos ini. Jadi clicked ini adalah data yang terhapusnya. Jadi gitu ya, kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, selanjutnya saya kira ini sudah untuk show list. Selanjutnya kita bikin fungsi untuk tombol save. Kan belum kita bikin ya untuk tombol save ya, baru kita bikin tadi tombol reset, show list. Kemudian apa lagi selain show list tadi? Kita baru deklarasikan variabel. Nah, dan ini adalah yang terakhir kita coding. Nah, show list, bukan show list, tombol save. Nah, seperti ini. Tombol save kita bikin dengan cara seperti biasa, public void save ya. Namanya save, V besar enter, V kecil enter dalam kurung. Kita bikin objek data handler, kemudian kita namai aja handler seperti itu ya. Kemudian nah ini try ini untuk apa? Nah, try itu bahasa Indonesianya kan coba lakukan ini ya. Coba lakukan instruksi yang ada di dalam blok ini. String buat variabel tipe string dengan nama data name. Nah, data name ini untuk mengambil atau menyimpan menyimpan nilai yang kita masukkan melalui formulir. Nah, jadi data name ini digunakan untuk mengambil nilai yang ada di sini, untuk menyimpan nilai yang kita masukkan di sini ya. Data name getText.toString harus dikonversi ke string. Kemudian untuk yang ini data sebanyak yang ini ya, sesuaikan dengan jumlah input yang ada, yaitu 3 ya. Email ya, kita ngambil nilai email, getText-nya ambil teksnya, konversi ke string. Nah seperti itu. Yang terakhir adalah tipe data untuk data underscore pass, sama dengan pass dot getText kemudian to string. Nah seperti itu. Oke, ini mungkin saya kasihkan komentar mengambil data dari edit text ya. Nah seperti itu. Kemudian setelah kita ambil datanya, kita apain? Ya harus kita gunakan ya, nggak bisa nggak kita gunakan. Kita tulis handler yang ini tadi ya, handler yang ini. Kemudian kita buat handler baru, new data handler. Kemudian ini min1 tuh ID ya, ID. Kemudian masukkan variabel yang menyimpan data nama tadi, kemudian data email, kemudian data apa lagi, data pass ya, cuma ada 3 kalau nggak salah. Oke, kalau sudah titik koma, kemudian kita buat objek dbconfig lagi, kemudian di sini guess config. Nah guess config ini dia akan cuma berlaku di bagian ini ya. Tadi kalau nggak salah sudah kita buat juga guess config, entah di video sebelumnya atau di video ini juga kita sudah buat guess config, tapi guess config ini dia berlaku di dalam metode save ini aja, Oke, kita bikin dbconfig baru. Kemudian di sini objek guess config-nya ditaruh di mana? Ya ditaruh di kelas mainActivity.java. Oke. Kemudian guess boolean, kita bikin variabel bertipe boolean. Ini sukses ya, sukses atau berhasil. Nama variabelnya sukses. Oke. Kemudian kita di sini gunakan guess config. Kemudian create data ini handler. Create data handler. Nah, gunanya untuk apa? Nah, jadi guess config ini dia akan memanggil kelas dbconfig ya. Dia akan memanggil kelas dbconfig kelas ini. Kemudian dia akan menggunakan create data. Create data kan tadi untuk menyimpan data ke mana? Data ke database. Nah ini metodenya ini nih. Maaf, yang mana tadi? Nah, dia akan memanggil create data ini, dan metode create data ini untuk mengambil atau menyimpan data ke database. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya, meskipun jelimet gitu ya.
handler, kemudian success sama dengan handler config guest config dot create data handler. Jadi ini untuk memanggil insertnya. Kemudian teman-teman di sini, nah kalau data berhasil di input kan setidaknya ada pemberitahuan kepada user ya. Jadi kita bikin toast lagi, bikin toast. Nah, toastnya di mana? Di main activity, di kelas main activity dot this. Kemudian pesannya apa? Data tersimpan. Nah seperti ini ya. Pesannya terserah sih, mau gimana juga nggak masalah. Kalau di sini datanya tersimpan, kemudian toast length short, kemudian di sini show, tampilkan ini ya. Kalau berhasil maka tampilkan toast ini. Oke teman-teman, jadi ini masuk dalam instruksi try, kemudian di sini ada catch. Saya jelaskan setelah yang satu ini ya, catch exception Jadi exceptionnya jangan manual diketiknya ya, tapi harus otomatis. Exception, enter. Kemudian nih catch ini kalau dia gagal untuk menyimpan data ke database, maka kita tulis toastnya gagal menyimpan. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini adalah show list. Nah, show list guest config gini ya. Nah saya akan jelaskan fungsi makna dari ini ya, dari try dan catch. Try ini artinya coba. Jadi kita memerintah sistem untuk coba lakukan ini, entah dia berhasil atau tidak, lakukan aja dulu ya. Lakukannya ngapain? Lakuin ini, menyimpan data ke database. Nah, kalau dia berhasil maka tampilkan toast data tersimpan. Tapi kalau dia gagal maka dia akan ini, catch exception. Catch exception itu apa? Catch itu kan tangkap, exception itu adalah error. Exception ini singkatan dari error. Ambil atau tangkap error yang menyebabkan data itu gagal disimpan. Nah, kalau dia gagal disimpan, catch error, maka nanti kita munculkan pesan gagal menyimpan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian fungsi show list ini untuk merefresh tampilan si list kita ini. Jadi kan kalau nggak ada refresh ini, misalkan nih sudah ada 3 data ya. Kalau nggak ada show list tadi, nanti ketika kita masukkan 4 data ke 4, nah nanti kalau di sini cuma ada 4 data karena belum di refresh atau tidak dipanggil show listnya. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini masih ada bagian yang merah ya, saya coba lihat dulu. Oh ya, ini ada double sama dengan ya, maaf ya. Oke, nah sampai di sini seharusnya nggak ada bagian yang merah lagi, sudah beres. Kemudian karena sudah beres, coba kita jalankan di video berikutnya testing ya. Nah di bagian video berikutnya testing supaya videonya nggak terlalu panjang ya. Oke, selamat menyimak.